Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, ibu-ibu sehat? Tadi Bu, Nabila ketika perjalanan dari Bandar Lampung menuju ke Tulang Bawang Barat, kebetulan di perjalanan Nabila sempat melihat ada pemakaman atau kuburan. Ketika melintasi kuburan, Nabila ngucap salam, Assalamualaikum ya ahlil kubur, tapi nggak ada yang jawab. Yang jawabnya sepi. Maka ketika ada orang mengucap salam, yang jawabnya sepi berarti itu tempat kaya. Bukan Nabila yang ngomong. Boleh diulang salamnya? Biar ibu-ibu sama bapak-bapak jawab salamnya semangat. Nabila salam pakai pantun. Kalau Nabila pantun jawab cakep, bisa? Ada Haji Sulam jualan batik. Ibu-ibu yang jawab salam mudah-mudahan semakin cantik. Bapak mau dikasih pantun, Pak? Wani piro? Haji Sulam jualan sekuteng. Bapak-bapak yang jawab salam mudah-mudahan semakin ganteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru jawab salamnya mantep. Udah pada sarapan apa belum? Kasian amat. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang Nabila muliakan, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah para alim ulama, para kiai, para ustadz ustazah, para haji dan hajjah, para tokoh agama, para pimpinan pondok pesantren, para pengurus masjid dan musola yang mudah-mudahan insyaallah derajatnya diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Yang Nabila hormati, Nabila ta'zimi, sekeluarga besar Bapak Haji Suwandi Lukman beserta Ibu. Yang Nabila hormati pula keluarga besar Bapak Syaiful Karifai, yang mudah-mudahan insyaallah Bapak Ibu kita sama-sama doakan hajat Bapak Syaiful dan Bapak Haji Suwandi pada hari ini. Allah turunkan barokahnya, Allah turunkan ridhonya, Allah turunkan kemakmuran di dalamnya. Amin Allahumma amin. Yang Nabila hormati para aparatur pemerintah, baik Bapak Camat atau jajarannya, baik Bapak Kepala Desa beserta jajarannya, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh wanita yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat, tidak mengurangi rasa ta'zim Nabila kepada Bapak Ibu sekalian, dan mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah. Amin Allahumma. Yang Nabila hormati, Nabila cintai, Nabila sayangi Bapak Ibu sekalian yang insya Allah hadir pada hari ini. Mudah-mudahan Allah turunkan pahala kepada Bapak Ibu karena berkenan memenuhi undangan pada pagi menjelang siang hari ini. Dan yang berbahagia Nabila hormati pula kedua mempelai yang sudah mengikrarkan janji suci, sudah akad nikah pada tadi pagi, untuk Mas Diki atau Abang Diki dan kepada Mbak Husnul Khatimah yang mudah-mudahan kita sama-sama hadir ke sini dalam rangka membawa doa restu
Kita doakan kedua belah mempelai insya Allah dijadikan rumah tangganya jadi keluarga sakinah mawaddah rahmah. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Zat yang maha ghafur, yang senantiasa memberikan nikmat kepada hambanya yang tidak pernah terukur. Alhamdulillah. Nabila mau tanya, bapak sama ibu datang ke sini tadi, ada enggak yang diantar pakai mobil ambulan? Enggak ada. Ada tangga bu yang datang ke sini tadi diangkat atau digendong sama suaminya, ada? Enggak ada. Bapak sama ibu datang ke sini bawa kendaraan motor atau mobil sampai di parkiran, masuk ke dalam, jalan pakai kaki sendiri, betul apa enggak? Kalau bapak sama ibu datang ke sini bu, jalan pakai kaki sendiri, alhamdulillah, itu tandanya kita Tapi mohon maaf bapak ibu, yang namanya orang sehat belum tentu afiat. Kenapa? Karena sehat dan afiat itu beda. Kalau sehat terlihat dari jasmaninya kita. Kalau afiat itu terlihat dari batinnya kita. Kalau sehat pak, itu terlihat dari luar diri kita. Tapi kalau afiat itu ada dari dalam diri kita. Nabila mau tanya, ibu kenal sama para koruptor? Kenal apa enggak? Kalau bapak-bapak kenal sama koruptor pak? Enggak kenal. Para koruptor, Nabila tanya, itu orang sehat tak orang sakit? Sehat tapi tidak afiat. Bapak kenal sama orang yang suka maling ayam di kampung kita? Kenal pak? Ada di sini orangnya? Orang yang suka maling ayam di kampung pak, itu orang sehat apa orang sakit? Sehat. Kalau sakit gimana mau maling ayam, bawa diri aja susah, betul apa enggak? Ibu-ibu yang kalau lagi di majelis taklim suka ngerumpi, itu ibu-ibu sehat apa sakit? Di sini ada yang mana orangnya, coba ditunjuk. Duduknya di depan apa di belakang? Maka kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Bapak Ibu hadir di tempat ini menghadiri resepsi pernikahan keluarga besar Bapak Haji Suwandi Lukman beserta Bapak Rifai Saiful Karifai. Mudah-mudahan insya Allah kita diberikan keadaan sehat, paket komplit sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Salawat teriring salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita seorang Nabi Agung. Beliau adalah uswatun hasanah. Beliau teladan yang sangat baik buat kita para umatnya. Beliau adalah seseorang yang luar biasa dari segi akhlak dan ibadahnya. Bahkan Siti Aisyah bu pernah berkata, kana khuluquhul Quran. Kata Siti Aisyah, sesungguhnya pak, akhlak baginda Rasul itu ibarat Al-Quran yang berjalan. Maka mudah-mudahan hadirnya kita di sini membuktikan bahwa kita cinta kepada Nabi. Insya Allah kita jalankan sunnahnya, supaya apa? Kelak di yaumul kiamah kita mendapatkan syafaat dari beliau, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi pak, sepelit-pelitnya orang, semedit-meditnya orang. Ibu tahu medit? Bahasa Inggris itu bu. Sekoret-koretnya orang adalah yang ketika diucap nama Nabi Muhammad, tapi ia tidak mengucap salawat kepadanya. Maka mari kita sampaikan salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan ibu yang mudah-mudahan berbahagia, insya Allah saat ini Nabila akan memberikan pesan kepada pengantin baru yang sebentar lagi akan bersenang-senang, dan memberikan pesan juga kepada pengantin lama yang lagi pada pusing mikirin hutang. Betul apa enggak? Kelihatan dari wajahnya.
Bapak dan Ibu, kita perlu paham kalau kata anak pondok pesantren, Pak, nikah itu merupakan singkatan. Nikah itu singkatan dari penuh barokah dan kenikmatan. Betul apa enggak? Ibu-ibu yang udah nikah bilangnya betul. Bu, tapi yang namanya nikah ini merupakan syariat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, Nabila mau tanya dulu, Ibu sama Bapak tahu sama Nabi Adam? Kenal sama Siti Hawa? Kenalan di mana yang kenal? Nabila mau tanya, Nabi Adam dan Siti Hawa kan tinggalnya di surga dulu, itu betul? Nabi Adam dan Siti Hawa tinggal di surga, itu nikah apa enggak? Matanya memelotot, ditanya diem aja. Nikah apa enggak? Awas, jangan macem-macem jawabnya. Kalau enggak tahu bilang enggak tahu, kalau tahu jawab tahu. Nikah apa enggak? Enggak tahu, itu jawaban yang paling aman, betul? Kita lihat sejarahnya Bapak Ibu. Pada zaman dahulu Nabi Adam dan Siti Hawa ketika tinggal di surga, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala telah firmankan sejarahnya begini, Pak. Kata Allah di dalam Al-Quran, wahai Adam, uskun anta wa zawjukal jannah. Apa kata Allah? Ya Adam, tinggallah, tenanglah kamu di surga bersama dengan istrimu. Ngapain aja silahkan, minta apa aja boleh, tapi satu pesannya kata Allah, wala takruba hadhihi syajarah, jangan kamu dekati ini pohon. Dekatin saja enggak boleh, Pak, apalagi makan buahnya. Betul apa betul? Jadi dalam Al-Quran tadi, Bu, ada kata uskun. Ya Adam, uskun anta wa zawjukal jannah. Jadi yang namanya kata uskun itu merupakan asal kata dari sakinah. Apa itu sakinah? Kalau ibu-ibu, bapak-bapak biasanya kondangan, biasanya kalau salaman sama pengantin bilangnya selamat ya, mudah-mudahan jadi keluarga sakinah mawadah rahmah. Pertanyaannya, ibu ngomong sakinah tahu tangga artinya? Yang namanya sakinah itu artinya tenang, Bu. Ada juga yang ngomong sakinah itu artinya suaminya di rumah, istrinya ke Mekah, alias jadi TKW. Ada di sini yang begitu. Maka Bapak Ibu, yang namanya sakinah itu artinya adalah tenang. Tapi Pak, Bu, yang namanya setan luar biasa menggoda manusia, itu luar biasa, terutama di dalam rumah tangga. Sekarang Nabila tanya lagi, Nabi Adam dan Siti Hawa jawabannya adalah menikah di surga. Cara menikahnya kayak gimana? Zaman dulu, Pak, di surga belum ada yang namanya KUA, Departemen Agama belum buka. Jadi nikahnya seperti apa? Ada yang tahu tangga? Enggak tahu lagi? Mau tahu? Tapi sebelum dilanjut, ngomong-ngomong, Nabila dikasih waktunya berapa lama? 2 jam. Sepakat, Bu, 2 jam. Perut masih aman kalau 2 jam? Alhamdulillah. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan berbahagia, Nabi Adam dan Siti Hawa menikahnya sama dengan kita yang sudah menikah. Menikahnya sama dengan Abang Diki sama Mbak Husnul Khotimah. Ada ijab kabul, ada mas kawinnya. Jadi pada saat itu Nabi Adam alaihi salam, Bu, menikah di surga, maka ada ijab kabulnya. Saya terima nikahnya Siti Hawa dengan mas kawin. Nabi Adam alaihi salam memberikan mas kawin kepada Siti Hawa, baca sholawat 100 kali tanpa nafas. Ketika baca sholawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad,
sampai di 50 kali Pak. Nabi Adam gak kuat, terputus nafasnya, bilang, ya Allah, saya gak sanggup, saya hanya manusia biasa, tidak bisa baca sholawat tanpa nafas sampai 100 kali. Maka apa kata Allah? Aku maha pengasih, maha penyayang, maka bolehlah yang 50 lagi dicicil. Maka kalau dalam hukum fikih Bu, yang namanya mas kawin itu boleh dicicil, boleh dikredit. Kalau tadi Abang Diki sama Mbak Husnul mas kawinnya tadi tunai apa kredit? Kalau zaman dulu ibu-ibu kredit apa tunai? Mas kawinnya apa Bu? Apa Bu? Seperangkat alat sholat. Alhamdulillah. Lanjut apa udahan? Lanjut. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan berbahagia, yang namanya setan, Nabi Adam dan Siti Hawa sudah tenang Pak, tinggal di surga. Mulailah yang namanya iblis bin belis ini ngegoda Nabi Adam. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Adam Pak, iblis belis ini protes. Kenal sama iblis bin belis? Enggak kenal. Kata iblis bin belis apa? Ya Rob, kenapa kau ciptakan Adam? Nabi Adam itu diciptakan dari tanah, sedangkan saya diciptakan dari api. Kata iblis, muliaan api daripada tanah. Ketika Nabi Adam alaihissalam Pak sudah diciptakan oleh Allah, iblis diminta sujud. Kata iblis, nehi. Kebetulan iblisnya orang India. Kata iblis, enggak mau. Maka iblis berjanji bahwa akan menggoda Nabi Adam beserta keturunannya. Digodalah Nabi Adam awalnya Pak, enggak kena. Maka digodalah Siti Hawa. Awalnya didekati Siti Hawa, dia bilang Siti Hawa bahwa ini pohon khuldi, buah khuldi ini buah enak, khuldi ini buah kekekalan. Kenapa Allah melarang kamu dan Nabi Adam buat makan ini buah? Karena Allah tidak mau kamu kekal ada di surga. Awalnya Siti Hawa nggak tergoda, lama kelamaan digoda, mulai tergoda. Akhirnya apa? Yang benar iblis, ini buah rasanya enak, benar, rasanya nikmat, benar. Ketika Siti Hawa mulai tergoda, mulailah Siti Hawa mengajak suaminya Nabi Adam alaihissalam. Bu, memang di mana-mana yang namanya laki-laki letak kelemahannya itu ada pada perempuan atau istrinya, betul atau enggak Pak? Kalau kata Nabila itu namanya suami DKI, di bawah ketiak. Yang istri pada jawab. Tapi yang namanya perempuan letak kelemahannya ada pada rayuan, betul apa enggak? Siti Hawa kenapa mau makan buah khuldi? Dirayu sama iblis. Ibu-ibu kenapa mau nikah sama suaminya? Pasti karena awalnya dirayu dulu sama suaminya. Bener apa enggak? Kalau dulu betul begitu atau enggak Pak? Dikasih rayuan apa sama suaminya Bu? Dikasih rayuan apa Bu? Janji-janji manis, betul? Ketika Siti Hawa sudah mulai tergoda, diajaklah Nabi Adam alaihissalam. Keduanya makan buah khuldi Bapak Ibu. Dalam sejarah riwayatnya, Nabi Adam alaihissalam makan buah khuldi satu, lalu tersangkut di tenggorokan, nggak bisa keluar, nggak bisa masuk. Maka kalau ibu bapak-bapak yang merupakan keturunannya Nabi Adam alaihissalam, biasanya di tenggorokannya ada benjolan. Coba dipegang Pak, ada tangga itu? Kalau nggak ada, coba dilihat Bapak kira-kira keturunan Nabi siapa? Kalau dalam sejarah riwayatnya Siti Hawa ada yang mengatakan satu riwayat makan 2 buah khuldi. Yang lainnya ada yang mengatakan makan 1 buah khuldi lantas terbelah menjadi 2 ketika di dada. Makanya kalau kita perempuan keturunan Siti Hawa, biasanya di dadanya ada benjolannya 2. Tapi jangan dipegang Bu, nanti bapak-bapak ngeliat kepengen.
Lanjut apa udahan? Lanjut. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui kalau Nabi Adam dan Siti Hawa melanggar apa yang dilarang oleh Allah, Bu, diusir, dikeluarkan Nabi Adam dan Siti Hawa dari surga. Nabi Adam dan Siti Hawa melakukan satu dosa saja, diusir dari surga. Lantas kita sudah berapa dosa yang dilakukan? Pantaskah Bapak Ibu kita masuk ke dalam surga? Ketika Nabi Adam alaihi salam keluar dari surga, bertahun-tahun bertaubat kepada Allah, berdoa kepada Allah dengan doa yang sangat kita kenal, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana warhamna lanakunanna minal khasirin. Bertahun-tahun Nabi Adam alaihi salam berdoa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa yang dilakukannya. Nabi Adam ketika diusir dari surga Bapak Ibu, turunnya ke India. Kalau Siti Hawa diturunkannya di Jeddah. Makanya kalau Bapak Ibu ngelihat orang India, hidungnya mancung, rambutnya ikal, tubuhnya tinggi. Kenapa? Keturunannya Nabi Adam. Kalau seandainya Siti Hawa diturunkannya di Jeddah, maka orang Jeddah itu, Bu, putih-putih kulitnya, hidungnya juga mancung. Ada yang pernah ngomong ke Nabila, Nabila, istri saya kan keturunan Siti Hawa, tapi kok hidungnya pesek ya? Nabila tanya, lahirnya istri Bapak di mana? Di Tulang Bawang Barat. Oh, kalau lahirnya di Tulang Bawang Barat itu agak jauhan dengan Jeddah, ngelewatin Amerika, Afrika, Cina, sampai di Tulang Bawang Barat hidungnya agak nipis sedikit. Maka jangan heran kalau istri Bapak hidungnya agak imut, agak mungil alias pada ngaku ibu-ibu. Lanjut udahan. Ngomong-ngomong sebelum dilanjut, Bapak Ibu pernah ngelihat Nabila di mana? Di TV. Bener ini orangnya. Kalau di Indosiar biasanya dikasih waktu berapa lama? Berapa lama? 5 menit. Ini kayaknya udah lebih dari 5 menit ini. Lanjut tak udahan? Kalau dilanjut mohon maaf, biasanya Nabila suka tambah kontrak. Siap nggak ini tambah kontraknya? Bercanda ya Bu ya, jangan dipikirin ya Pak ya. Tapi ya kalau ada mah diusahain. Nabila mah nggak penting amplopnya, isinya juga nggak penting, yang penting jumlahnya. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan berbahagia. Ketika kita berbicara tentang pernikahan, tadi sudah Nabila sampaikan sejarahnya Pak. Ketika dua insan laki-laki dan perempuan sudah menikah, di dalam Al-Quran sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 1. Ketika laki-laki dan perempuan menikah, maka nantinya akan menghasilkan keturunan atau generasi, biasa kita sebut dengan sebutan anak. Yang namanya anak Bapak Ibu luar biasa. Di dalam Al-Quran Allah sudah tekankan, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Kata Allah di dalam surah At-Taghabun dijelaskan sesungguhnya innama amwalukum, hartamu, wa auladukum, anak-anakmu itu adalah fitnah. Apa itu fitnah? Kalau dalam tafsirnya Ibnu Katsir dijelaskan bahwa fitnah itu adalah ujian, cobaan. Maka ketika kita sudah menikah punya anak, jangan heran kalau anak itu bisa menjadi ujian dan cobaan buat kita para orang tuanya. Bu, sekarang mohon maaf, orang tua banyak yang terjangkit virus masa kini. Apa itu virus masa kini? Virus masa kini menyerahkan pendidikan anak itu kepada gurunya. Pak, Bu, guru, ini ada uang sekian, tolong anak saya dididik, dijadikan orang cerdas, orang solih dan solihah. Tapi orang tua lepas tanggung jawab.
Ini yang salah. Kenapa? Karena dalam hadis disebutkan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Bapak ibu sebagai orang tua akan ditanya oleh Allah bagaimana pertanggungjawaban terhadap anaknya, bagaimana pendidikan agamanya, bagaimana memberikan kesehatannya, diberi makan pakai rezeki yang halal atau tidak anaknya. Nanti semuanya ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu yang di ujung masih sadar apa enggak? Alhamdulillah. Maka bapak dan ibu, tugas kita sebagai orang tua sangat penting, yang namanya mempersiapkan diri untuk apa? Menjadi orang tua yang solih dan solihah, supaya punya generasi yang solih dan solihah pula. Yang harus kita persiapkan pertama, ketika seorang anak Adam meninggal dunia, semua amalannya terputus kecuali 3. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga doa anak yang solih. Bapak ibu jangan fikirkan hanya doa anak yang solih. Bapak ibu sebagai orang tua tentu juga sebagai seorang anak, tapi doakanlah orang tua kita supaya kita sebagai orang tua yang punya anak, nanti anak kita timbal balik akan mendoakan kepada orang tuanya. Amin Allahumma. Di dalam Al-Quran juga Pak, Allah itu tegaskan anishkurli wali walidaik. Kata Allah, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Kenapa bersyukur yang pertama itu kepada Allah, lantas kepada kedua orang tua? Karena kedua orang tua kita itu jasanya luar biasa. Ibunda kita ketika mengandung, ya Allah Bu, hamil, ketika hamil masih kecil mual-mual, ketika sudah besar perutnya makin membesar, makin susah makan, makin susah tidur. Betul apa enggak? Tidur ke kanan kurang kompak, miring ke kiri telentang, tengkurap. Maka timbul pertanyaan, orang hamil tidurnya kayak gimana? Orang hamil tidurnya miring, udah kenceng salah lagi jawabnya. Orang hamil tidurnya merem. Emangnya Bapak pernah lihat ketika istrinya hamil tidurnya matanya melotot? Pernah? Semua orang hamil tidurnya merem. Ketika melahirkan bertaruh nyawa. Kemudian ketika menyusui Pak, 2 tahun lamanya ibarat kita menghisap darah ibunda kita. Bapak-bapak walaupun nggak mengandung, nggak melahirkan, tidak menyusui, tapi jasanya dalam mencari nafkah luar biasa, memberi makan dari rezeki yang halal, keringat bercucuran demi apa? Demi sang istri tercinta dan anak yang dicintainya. Betul apa enggak Pak? Maka kalau di dalam hadis ada sebuah riwayat, Nabila cerita boleh? Waktunya masih banyak. Bener-bener tambah kontrak. Jadi ceritanya Pak, ada seorang sahabat nanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa orang yang pantas dapat baktiku? Apakah guruku, ataukah kiaiku, ataukah ustadku? Ini kalau bahasa kita. Kata Rasulullah, ummuka, ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ummuka, ibumu. Lalu siapa lagi? Ummuka wa abuka. Ibumu, 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 baru bapakmu. Tadi disebut ibunya ada berapa kali? Bapak berapa Pak? Ini berarti satu bapak, ibunya ada? Bukan Nabila yang ngomong, ibu yang pada jawab. Kenapa ibu disebut 3 kali sedangkan bapak cuma 1 kali? Karena bapak tidak bisa melakukan 3 hal yang dilakukan oleh ibu. Bapak tidak bisa melahirkan, tidak bisa mengandung, tidak bisa menyusui.
Kalau bapak mau disebut 3 kali, cobain dulu yang 3 ini, bisa tak enggak? Maka ibu derajatnya diangkat oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan ibu yang mudah-mudahan berbahagia, yang namanya anak solihah bapak ibu itu pasti penting bibitnya asalnya dari orang tuanya. Nabila mau tanya dulu sama bapak-bapak, boleh? Pak, masih sadar? Kalau diminta memilih, yang pertama ada seorang perempuan pak, cantik jelita, hidungnya mancung, kulitnya putih, postur tubuhnya tinggi, langsing, tapi ia musyrikah. Yang kedua ada perempuan hitam, jelek, gendut, hidungnya pesek, tapi mukminah. Bapak pilih yang mana? Yang mana? Jangan minta pilihan ketiga. Minta cantik, putih, langsing, seksi, tapi mukminah. Gak ada pilihannya. Jadi mau yang nomor 1 apa nomor 2 yang tadi Nabila sebut? Gak ada yang dipilih. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah sudah disebutkan sesungguhnya perempuan budak hitam legam tapi ia mukminah itu lebih baik daripada perempuan cantik ibarat bidadari dunia tapi dia musyrikah. Ayo bapak mau ngelawan Al-Quran? Tadi siapa yang pilih nomor 1? Maka bapak dan ibu senantiasalah kita senantiasa merubah diri supaya apa? Jadi orang tua yang solih dan solihah. Kadang-kadang Nabila heran sama rumah tangga bu, yang sekarang lagi gencar-gencarnya sama pelakor. Tahu pelakor? Apa itu pelakor? Perebut laki orang. Kadang-kadang ada seorang suami yang tega ninggalin anak dan istrinya demi apa? Janda sebelah. Di sini ada yang begitu. Yang mana orangnya coba ditunjuk? Pakai baju warna apa, Bu? Sekarang Nabila tanya, nih kalau seandainya Nabila contohkan ada ibu atau suami bapak dari belakang rumah manggil mau minta tolong, Pak, tolongin ibu. Kebetulan janda sebelah ikutan manggil, Mas, boleh minta tolong? Kira-kira bapak utamain ibu apa janda sebelah? Yang bapak-bapak depan pilih ibu apa janda sebelah? Janda, iya bu. Yang ditanya bapak-bapak, ibu-ibu yang emosi. Kalau bapak-bapak yang belakang pilih janda sebelah apa ibu? Kayaknya yang jawab ibu takut pulang dikunciin pintu sama istrinya. Kadang-kadang Nabila heran sama bapak-bapak atau suami yang merelakan keharmonisan rumah tangganya demi janda sebelah. Kenapa mau pak? Itu janda cuma sebelah. Yang sebelah lagi nggak ada. Masih mau sama janda sebelah? Mikir-mikir dulu kata bapak. Maka bapak dan ibu yang namanya perempuan bu, itu dinikahi karena 4 perkara. Yang pertama 5 liha. Karena apa? Hartanya. Oh dia ini anak orang kaya. Kebunnya banyak. Hartanya berlimpah. Kalau saya nikahin dia bisa pinjam buat modal. Dinikahin karena hartanya. Yang kedua karena apa? Karena nasabnya. Karena keturunannya. Oh dia ini anaknya Pak Haji Suwandi. Oh dia ini anaknya Bapak Saiful Karifai. Orangnya bagus, keluarga baik-baik. Maka saya nikahkan dia. Supaya apa? Nasab keturunan saya bagus, anaknya saya juga banyak. Yang ketiga dinikahi karena apa? Karena lijamaliha, kecantikan para. Kira-kira zaman dulu bapak-bapak nikahin istrinya karena apa? Ditanya tapi mata melotot, cuma mulutnya diem aja. Nikahin ibu karena apanya? Karena cantik?
Kalau dulu waktu muda cantik, kulitnya masih seksi, belum ada keriput, rambutnya masih hitam. Kalau sekarang kulit udah keriput, rambut udah uban, masih cantik apa enggak? Cantik, alhamdulillah. Yang keempat, dinikahi karena apa? Lidiniha, karena agamanya, karena inner beauty-nya, karena kebagusan akhlaknya. Maka Rasulullah tegaskan, kalau kamu pilih perempuan karena kebagusan agamanya, maka beruntunglah kamu. Amin Allahumma. Bapak sama ibu pengen punya anak solih dan solihah? Pengen. Yang pertama, kalau kepengen punya anak solih dan solihah, tanamkan akidah, tanamkan akhlak yang bagus, dan ajarkan ibadah serta amaliyah lainnya kepada anak-anak kita. Ibu, suaranya udah lemes, lanjut udahan. Sebelum dilanjut, Nabila tanya, ini namanya desa apa, Bu? Penumangan. Kalau desa Penumangan ini lagi musim apa ya, Bu ya? Rambutan. Kayaknya pulang 2 karung ada ini di mobil. Enggak ngode, enggak Pak. Hebat. Yang namanya desa Penumangan hebat. Biasanya kalau Indonesia cuma punya 2 musim. Musim kemarau sama musim hujan. Baru ini Nabila dengar ada musim rambutan. Jadi di sini lagi musimnya musim apa? Hujan. Gak percaya. Biasanya kalau musim hujan ya apa ya? Di atas turun air, betul apa enggak? Di bawah banyak air. Jangankan air turun dari atas, di bawah ada air. Tenggorokan Nabila kering, gak ada airnya. Kemarau. Kata Rasulullah, Bu, kalau minum biasakan posisinya duduk. Ibu minumnya duduk apa berdiri? Pakai tangan kanan apa kiri? Kanan. Ikuti sunnah baginda Rasul. Baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, baru diminum. Alhamdulillahirabbil. Kok kalau di desa Penumangan tehnya rasa air mineral ya, Bu ya? Oh, memang air mineral. Enggak ngode, enggak Nabila. Lanjut udahan. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah sudah tegaskan memberikan contoh. Contoh dari siapa? Luqmanul Hakim. Ibu kenal sama Luqmanul Hakim? Belum kenalan. Luqmanul Hakim, Pak, memberikan contoh di dalam Al-Quran, memberikan pelajaran kepada anaknya yang bernama Toron. Apa di dalam Al-Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Kata Luqmanul Hakim, ya bunayya, wahai anakku. Kata Luqmanul Hakim, janganlah kamu senantiasa yang namanya musyrik atau menyekutukan Allah. La tusyrik billah. Jangan kamu sekutukan Allah. Kenapa? Inna syirka la zulmun azim. Karena sesungguhnya yang namanya syirik itu adalah kezaliman yang besar. Yang namanya mendidik anak supaya punya anak solih dan solihah, Pak, maka penting kiranya yang pertama ditanamkan tauhid, ditanamkan keyakinan dan keesaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau seandainya mau punya anak solih dan solihah, Bapak Ibu, ini buat para jomblo. Di sini masih ada yang jomblo. Kalau Mbak MC udah nikah apa belum? Sudah punya anak tapi masih kelihatan muda ya, Bu ya? Bu, sejak dini Bapak Ibu yang punya anak bujang, anak gadis, maka senantiasalah kalau cari calon buat suami atau istri, utamakan bibitnya dulu yang bagus.
Nih Pak, Nabila kasih contoh bedanya orang tua dulu sama orang tua zaman sekarang. Kalau orang tua zaman dulu ada pihak laki-laki datang ke perempuan mau ngelamar ngajak nikah, biasanya orang tua zaman dulu nanya, agamane opo? Ada di sini yang orang Jawa? Ditanya agamanya apa? Tapi kalau orang tua zaman sekarang ditanya, tapi ditanyanya wani piro. Di sini ada yang begitu. Insya Allah kalau di sini enggak ada yang nanya wani piro ya Bapak Ibu. Amin Allahumma amin. Maka Bapak dan Ibu carilah bibit yang bagus supaya apa? Supaya kelak anak yang dihasilkan akan jadi keturunan yang solih dan solihah. Amin amin ya Rabbal. Yang ketiga, kalau mau punya anak solih dan solihah Pak, bukan semenjak dilahirkan mendidiknya, tapi ketika anak masih di dalam perut, bahkan sebelum anak ada, kita senantiasa membibitkan anak kita supaya jadi anak solih dan solihah. Mohon maaf buat Bapak Ibu yang sudah menikah, biasakan kalau mau berhubungan assalamualaikum sama istrinya, biasakan Bapak Ibu baca doa. Nabila tanya, ibu hafal doanya? Kalau bapak-bapak hafal doanya Pak, anak udah berapa? Udah berapa anaknya? Baginda Rasulullah Pak, contoh Baginda Rasulullah kalau mau berhubungan sama istrinya, dipegang itu ubun-ubun istrinya, dibacakan doa. Pertanyaannya, suami ibu pernah tangga begitu? Enggak keburu ya Bu ya? Nabila yang baru nikah 1 tahun, insya Allah doanya hafal. Pertanyaannya, pengantin baru doanya udah hafal atau belum? Harus baca-baca dulu ini. Bismillahi Allahumma janibni syaitana wa janibis syaitana ma razaqtana. Hafal Pak. Kenapa? Karena kita memulai dengan lafaz bismillah, dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, lindungilah kami dari syaitan dan lindungi calon atau bakal keturunan kami dari setan. Doanya bagus Bu, supaya apa? Kalau kita berhubungan, setan gak ikut campur. Makanya ketika lahir ada anak, orang tua suka bilang dasar anak Ada di sini yang suka bilang begitu. Kenapa? Jangan lihat anaknya, tapi koreksi diri kita. Kalau Bapak Ibu nggak baca doa, minimal baca bismillah. Hati-hati, takut setan ikut-ikutan buat. Na'udzubillahi min dzalik. Bapak sama Ibu kalau mau punya anak solih-solihah, jangan suka ngomong sembarangan. Terutama Ibu kepada anak. Kenapa? Karena ada kisahnya, ada ceritanya. Mau Nabila ceritain? Ngomong-ngomong udah jam berapa ini? Lanjut udahan. Lanjut. Catet ya Pak ya Bu ya ceritanya. Ibu-ibu bawa buku apa enggak? Bapak-bapak bawa buku? Pena bawa enggak? Mana penanya? Enggak kelihatan. Oh, pena rahasia. Ceritanya Bapak Ibu, yang namanya doa seorang ibu, perkataan seorang ibu, walaupun salah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kisahnya seorang pemuda yang taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari-harinya budi pakai buat ibadah. Suatu ketika ini sang pemuda lagi berada di tempat ibadahnya, lantas di luar rumah ibadah sang ibu manggil, sedangkan anaknya sedang melaksanakan sholat sunnah. Kata sang ibu manggil anaknya, Jurais. 1 kali panggilan ibunya tidak diindahkan. 2 kali manggil, oh Jurais. Sang anak bingung, siapa yang harus saya utamakan, sholatku atau panggilan ibuku. Lantas sang anak memutuskan sholat yang saya utamakan.
3 kali ibunya manggil, Jurais. Oh, Jurais. Gak dijawab sama Jurais. Kesel hati ibunya karena panggilannya tidak diindahkan. Ibunya mengucap, ya Allah, jangan matikan Jurais sebelum ia dipermalukan oleh perempuan tuna susila alias PSK. Kalau secara logika nggak mungkin, Pak. Jurais ini orang yang solih, kerjaannya tiap hari ibadah. Bagaimana mungkin bisa ketemu sama perempuan nakal? Tapi jelang beberapa bulan kemudian lantas ada seorang perempuan di kampungnya Jurais, Bandung Lautan Api. Tahu Bandung Lautan Api? Melendung gak ada laki alias hamil duluan. Ditangkap sama warga, ditanyai siapa yang menghamili. Kata itu perempuan Jurais yang telah menghamiliku. Ditarik Jurais dari tempat ibadahnya, diseret, dipermalukan, lantas rumah ibadahnya dihancurkan. Kata Jurais, Pak, Bu, serius amat ngelihat Nabilah. Terpesona ya Bu ya. Lanjut udahan. Ketika Jurais dan itu perempuan mau dihukum sama masyarakat setempat, akhirnya apa? Kata Jurais, nanti dulu, tunggu sampai ini anak lahir, baru kita lihat siapa bapaknya. Ketika anaknya lahir, ditekan pusarnya sama Jurais sambil berkata, ya gulam, man abuka. Wahai anak kecil, siapa bapakmu? Itu anak kecil ngomong, penggembala kambinglah bapakku. Maka Bu, Bapak Ibu, seketika Jurais terbebas dari tuduhan itu. Tapi Jurais berpesan, saya ingin berkata, mengingatkan kepada kalian bahwa perkataan seorang ibu walaupun salah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan insya Allah kita terbebas dari yang namanya Bapak Ibu berucap kasar kepada anak, terbebas dari yang namanya kita suka ngomong jelek kepada anak. Kita doakan anak kita supaya apa? Anak kita jadi keturunan yang membanggakan, jadi anak yang solih dan solihah. Mudah-mudahan kita berdoa khusus buat kedua calon mempelai dan untuk Bapak Ibu sekalian, insya Allah keluarga kita jadi keluarga yang sakinah, amin, mawaddah, warahmah. Bisa pergi ke Mekah, tawaf di Ka'bah, sa'i di Bukit Safa Marwah, mabit di Mina dan Musdalifah, pergi tur ke Laut Merah, jalan-jalan ke Jeddah, pulang dari Mekah ke beli sawah, rumah yang megah, mobil mewah, harta berlimpah, rezeki yang berkah, anak-anak solih dan solihah, dan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, amin Allahumma. Ikan sepat, ikan gabus hidupnya di air tawar. Udah lupa bilang cakep. Ikan sepat, ikan gabus hidupnya di air tawar. Lebih cepat, lebih bagus, karena perut Bapak Ibu sudah kompak kalau ngomong lapar. Mudah-mudahan insya Allah manfaat. Nabila mohon maaf jikalau ada salah kata, perbuatan, tingkah laku, terkhusus untuk keluarga besar Bapak Haji Suwandi Lukman beserta keluarga besar Bapak Syaiful Karifai. Mohon maaf sebesar-besarnya jikalau ada kurang salah kata, perbuatan dan tingkah laku. Mohon maaf jikalau Nabila menggurui. Insya Allah jadi ilmu manfaat buat Bapak Ibu, jadi amal jariah buat Nabila. Amin amin ya rabbal alamin. Nabila tutup, boleh kasih pantun sekali lagi. Pantunnya mau Haji Sulam apa yang lain? Yang lain. Ada gundurwo kelilit kawat, kawat dipasang di tali jemuran. Jawab salam Nabila dengan semangat, yang gak semangat pulangnya bisulan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan lupa pijit tombol subscribe gratis tis. Jangan ragu-ragu, ayo Om Hans tunggu untuk support channel Hans Production.